Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, istri punya kewajiban melayani suami dengan sepenuh hati. Salah satu layanan istri kepada suami dengan memenuhi kebutuhan seksual sang suami. Namun mungkin bagi sebagian istri mempersoalkan jika suami minta jatah setiap hari. Hal ini bisa saja menjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Lantas, bagaimana tuntunan Islam menyikapi hubungan intim suami istri? Bagaimana idealnya hubungan intim yang baik menurut Islam? Apakah istri bisa menolak jika suami minta jatah setiap hari? Tonton video ini agar tidak sesat. Tak bisa dipungkiri, hubungan intim suami istri sering kali menimbulkan persoalan, bahkan tak jarang memicu pertengkaran antara suami dan istri. Fatalnya lagi, bisa berujung perceraian. Hubungan intim suami istri tidak akan menimbulkan persoalan ketika dilakukan sesuai sunnah. Dalam Islam, hubungan intim yang dilakukan sesuai sunnah akan memberi manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Kamu perlu sadar bahwa bercinta bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu, melainkan membangun hubungan yang harmonis dan saling membahagiakan pasangan. Yang demikian itu terhitung sebagai pahala. Bahkan hubungan intim terbilang sedekah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah." Para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat bisa bernilai pahala?" Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram? Bukankah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal, mendatangkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Hubungan intim memang mendatangkan pahala, namun tidak berarti dilakukan dengan sembrono. Hubungan seks suami istri semestinya dilakukan sesuai tuntunan Islam. Hal yang perlu kamu ketahui, bahwa ada cara berhubungan suami istri sesuai sunnah. Ada juga yang tidak sesuai sunnah. Salah satunya, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah, bahwa hubungan seks suami istri harus dilakukan di depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang datang bulan di bagian dubur, datang ke peramal, dan percaya yang dikatakan, maka sesungguhnya dia tidak percaya pada apa yang diturunkan pada Muhammad." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian ulama bahkan mengatakan haram hukumnya jika memasukkan kemaluan ke dalam lubang anus atau dubur, karena dubur merupakan tempat keluarnya kotoran, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan penyakit jika melakukannya. Islam melarangnya tentu bukan tanpa alasan, jadi bukan berarti status hubungan suami istri lalu menjadikan alasan menghalalkan segala bentuk hubungan seks. Tetap ada aturannya, sebagaimana sunnah Rasul. Ini peringatan bagi kamu yang khilaf dalam melakukan hubungan intim secara semena-mena. Melakukan hubungan intim memang ada aturannya. Islam cukup konsen dalam mengatur tata cara hubungan intim yang baik. Agar mendapat keberkahan, kamu perlu mengetahui cara berhubungan intim yang baik. Pertama, suami istri hendaknya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bercinta. Istri juga punya kewajiban untuk berpenampilan menarik. Hal ini termasuk sunnah Rasul. Apakah kamu setuju dengan kewajiban ini? Hubungan suami istri dilakukan dengan niat menyenangkan suami. Istri yang baik dalam Islam adalah dia yang berniat menyenangkan suaminya dalam segala hal yang dilakukannya, termasuk saat bercinta. Dalam Islam, membahagiakan suami itu penting karena surga istri ada di bawah kaki suaminya. Suaminya sendiri akan memperlakukan istrinya dengan baik. Sebaliknya, suami juga dituntut untuk tidak semena-mena melakukan hubungan intim dengan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu melakukan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu." Hadis riwayat Tirmizi. Ini berarti hubungan intim suami istri harus dimulai dengan cumbuan, di mana cumbuan memiliki peran penting dalam aktivitas seksual suami istri. Cumbuan sebagai bentuk penunjukan rasa kasih sayang kepada pasangan. Hal yang paling penting sebelum melakukan hubungan suami istri adalah bersuci dengan udhu serta berdoa bersama. Berdoa juga merupakan salah satu adab bercinta dalam Islam. Salah satu doanya adalah sebagai berikut, dengan menyebut nama Allah. "Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami." Doa tak hanya dilakukan sebelum berhubungan seks, tapi juga saat air mani atau sperma keluar.
Doa ini terutama bagi pasangan yang ingin mendapatkan keturunan dari aktivitas bercinta yang dilakukan. Ketika suami mengeluarkan air mani, ucapkanlah doa, "Ya Allah, jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang baik." Jika suami istri memahami sunnah dan tata cara berhubungan intim sesuai tuntunan Islam, niscaya tidak akan menimbulkan perkara dalam rumah tangga. Namun, bagaimana jika suami minta jatah setiap hari? Apakah sang istri berdosa jika menolak ajakan suami? Adanya penolakan dari istri ketika diajak suami bercinta bisa saja terjadi. Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya, apakah istri memang bisa menolak ajakan suami? Perlu dipahami bahwa pernikahan yang dianjurkan oleh Islam berlandaskan atas cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga yang dibangun seharusnya berlandaskan cinta dan kasih sayang. Maka kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangganya harus melalui proses yang sehat, cara-cara yang sehat, termasuk urusan hubungan seksual, pula saling menghargai dan saling memahami kepentingan masing-masing tanpa adanya paksaan atau kekerasan. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan keharusan sang istri melayani keinginan seksual suami, di mana ditekankan istri tak boleh menolak ajakan bercinta dari suami. Penolakan istri dalam hal ini dipandang sebagai nusyus atau kedurhakaan, dan itu akan dilaknat para malaikat sampai pagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia istri menolaknya, dan suami karena itu menjadi marah, maka dia akan dilaknat, dikutuk oleh para malaikat sampai pagi." Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, suami yang selalu mengajak istrinya untuk berhubungan menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Kebutuhan suami terhadap istri memang sangat besar. Hal ini tentu membuat galau istri jika misalnya ada suami yang minta jatah setiap hari, namun sang istri tak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Ada banyak alasan seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Misalnya saja, sedang kelelahan, namun tanpa diketahui, penolakan itu menimbulkan dosa bagi istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya, sekalipun dia berada di dapur." Hadis riwayat Tirmizi. Menolak ajakan suami bisa menyebabkan ia menjadi kecewa, dan bisa saja timbul satu konflik dalam keluarga, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Tetapi, istri juga tetap boleh menolak jika dirinya sedang dalam kondisi haid, hamil, dan sedang sakit. Bagi pasangan suami istri, saling memahami dan menerima kebutuhan masing-masing menjadi kunci penting mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Melakukan hubungan seksual termasuk hal yang memerlukan pemahaman dari kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, suami diminta agar dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya secara bijak. Suami harus bersenggama dengan istri secara baik, karena ini termasuk inti dari pernikahan. Maka istri pun dapat memperoleh kenikmatan bersenggama dengan suaminya. Sahabat beriman, jika suami dan istri sama-sama paham bagaimana cara baik melakukan hubungan intim, juga suami dapat mengerti kondisi sang istri, maka tentu tak akan terjadi penolakan dari istri ketika sang suami mengajak bercinta. Bukankah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.